Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan saya Andi Ali Ahmad, perwakilan SMA Negeri 3 Bone, akan membawakan orasi ilmiah dengan judul Nilai Luhur Anak Indonesia. Sejarah telah mencatat bahwasanya kemerdekaan Indonesia telah berhasil diraih dengan cara dirintis, diperjuangkan, dan ditegakkan oleh para pendiri bangsa. Para leluhur bangsa Indonesia telah berhasil mencapai titik kemerdekaan yang mereka impikan atas perjuangan mereka, atas persatuan yang mereka bangun sesama pemuda. Hal inilah yang menjadi dasar mengapa pentingnya persatuan dan implementasi dari nilai-nilai kepahlawanan yang telah dimiliki oleh para leluhur kita. Di sisi lain, pepatah juga telah mengatakan bahwasanya bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menghargai perjuangan para pahlawannya. Hal inilah yang ingin ditanamkan kepada generasi muda selaku penerus bangsa ini, agar kemerdekaan yang telah diraih oleh para pendahulu kita dapat dirasakan oleh generasi yang mendatang. Teman-teman sekalian, mudah saja untuk menerapkan nilai-nilai kepahlawanan dalam bangsa ini. Ada 1001 strategi, ada 1001 teori yang telah dikemukakan oleh orang-orang hebat untuk mengimplementasikan nilai-nilai kepahlawanan tersebut. Namun, strategi dan teori tersebut akan sama saja omong kosong jika tidak ada implementasi secara langsung dan evaluasi. Teman-teman sekalian, strategi dan teori tersebut kini menjadi tanda tanya besar untuk generasi muda. Karena seperti yang kita ketahui bersama, kini nilai-nilai tersebut hampir hilang. Apakah yang terjadi di lapangan saat ini? Mari kita kupas satu persatu. Yang pertama, penegasan nilai persatuan. Teman-teman sekalian, seperti apakah sosok pemimpin, sosok pahlawan bagi generasi muda yang ada dalam benak teman-teman sekalian? Apakah gambaran dari pahlawan generasi muda ialah seseorang yang mampu menjadi panglima tempur tawuran antar sekolah? Atau seseorang yang menjadi pahlawan generasi muda adalah mereka yang mampu mematahkan kesehatan mental dari para generasi muda penerus bangsa? Teman-teman sekalian, di manakah arti dari ikrar pemuda yang telah diucapkan bertahun-tahun yang lalu? Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Lantas, perpecahan yang kini terjadi di Indonesia nyaris disebabkan oleh pemuda. Hal inilah yang seharusnya dievaluasi oleh teman-teman sekalian. Yang kedua, penegasan kebenaran dan keadilan. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya kebenaran dan keadilan di negeri ini sangatlah minim, bagaikan menegakkan benang yang basah. Kebenaran dan keadilan adalah emas bagi generasi muda. Namun sayangnya, keberadaan kebenaran dan keadilan ini nyaris punah, teman-teman. Hal ini dibuktikan dengan merajalelanya kasus korupsi. Seorang penjahat dapat saja terbebas dari pidananya karena telah melakukan penyogokan. Dan yang terakhir, kasus terbesar hingga saat ini, yakni kasus penyuapan yang telah terimplementasi ke dalam lingkungan masyarakat. Teman-teman sekalian, para pendahulu kita tidak membenarkan adanya penyimpangan dari kebenaran dan keadilan. Para pendahulu kita sangat mengharapkan adanya penegasan kebenaran dan keadilan dalam generasi muda. Yang ketiga,
penegasan harkat dan martabat manusia. Teman-teman sekalian, apakah kalian masih sangat familiar dengan istilah perundungan? Apakah teman-teman sekalian masih sangat familiar dengan istilah eksploitasi? Apakah kasus-kasus pemerkosaan kini bukanlah lagi menjadi kasus-kasus yang berbahaya untuk teman-teman? Hingga saat ini, kasus bullying pun sepertinya sudah menjadi darah daging dalam diri generasi muda. Sadarkah teman-teman semua bahwasanya kasus-kasus tersebut merupakan salah satu penyimpangan dari harkat dan martabat manusia? Hal ini yang perlu diperjuangkan oleh generasi muda. Yang keempat, penegasan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Teman-teman sekalian, egoisme merupakan musuh terbesar bangsa kita. Bangsa kita tidak akan mencapai titik merdekanya ketika para pejuang tidak bersama-sama memperjuangkan kepentingan bangsa ini. Olehnya itu, kepentingan bangsa selayaknya menjadi alasan mengapa generasi muda bersatu untuk mencapai tujuan yang sama. Namun sayangnya, penegasan dari kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi masih sangat minim. Hal ini juga dibuktikan dengan beredarnya isu sara dalam lingkungan masyarakat yang hingga saat ini belum ditemukan buntutnya. Lantas, apakah generasi muda akan terus melestarikan isu sara ini? Tidak satupun orang mengharapkan hal tersebut. Untuknya itu, teman-teman generasi Z, mari bersinergi bersama untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia yang sesungguhnya.